Garcoplacer sebelum di sini, di video ini saya akan mereview One Piece chapter baru, yaitu di chapter 989. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video-video langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Ya, setelah libur 1 minggu yang lalu, akhirnya rilis juga nih chapter terbaru di chapter 989 dengan judul I Don't Feel Like We Are Losing, atau saya tidak merasa kita ini sudah kalah. Dan seperti biasa, kita akan mereview chapter ini dimulai dari cover story. Lagi-lagi cover story ini masih membahas Oh My Family-nya BG. Dan terlihat Pound yang sebelumnya nekat masuk ke laut, ternyata untuk memberikan foto zaman dahulunya. Sepertinya di situ dia ingin membuktikan bahwa dia ini adalah ayah dari Chiffon dan Lola. Karena terlihat dari foto tersebut, dia melihatkan kedua bocah ini yang saat dia masih bayi. Dari foto tersebut terlihat Pound yang pastinya ditendang oleh Big Mom, karena di situ terlihat ada Prometheus yang sedang menjaga kedua anak kembar ini di kasurnya. Ya, yang kita pun tahu ketika mereka masih kecil mukanya sudah seperti apa. Dan scenes pun berlanjut tepat dari chapter sebelumnya ketika Big Mom ditabrak oleh banteng besi super keras, yaitu tepatnya di muka Big Mom ini. Para kerocok Kaido yang melihat itu dan mereka mengira Big Mom ini akan murka, langsung berlari dari daerah sana. Ya, wajar sih, Big Mom ini seorang Yonko, dimana seperti yang Luffy janjikan, dia langsung memanjat untuk sampai ke puncak dom dari Onigashima ini untuk melawan Kaido. Luffy memberitahu Shinobu bahwa Yamato ini berada di pihak yang sama dengan mereka, karena di situ terlihat Yamato sedang mengejar Shinobu dengan Momonosuke ini. Yamato yang senang, dia pun langsung berbicara kepada Momo, "Hai, saya Oden, saya akan melindungimu." Dimana kata-kata yang Yamato sebelumnya katakan kepada diri sendiri adalah jika dia ini Oden, maka Momonosuke ini secara tidak langsung adalah anaknya. Tidak salah sih, tapi ya kira-kira lah. Dan jelaslah di situ Shinobu dan Momonosuke kaget, akhirnya malah semakin kabur. Haha. Dan ya, seperti yang sudah diprediksikan, Big Mom ini tidaklah terluka sama sekali setelah menerima serangan seperti itu. Bahkan menurut saya itu termasuk one hell of attack dari serangan Franky ini, apalagi tepat di muka Big Mom. Para bos Yakuza yang lain merasa bahwa mereka seharusnya melawan musuh yang cukup hebat seperti para Tobiropo untuk memberikan waktu ke yang lain daripada hanya melawan kerocok-kerocok Kaido yang jumlahnya sangat banyak. Ya, wajar sih, mengalahkan seseorang dengan pangkat tinggi itu adalah kunci kemenangan yang sangatlah baik. Di situ Franky langsung memperkenalkan dirinya di depan Big Mom. Nami yang cukup ketakutan seperti biasalah menyuruh Franky untuk lari karena dia akan berhadapan dengan seorang Yonko. Dan jawaban dari Franky adalah, kenapa kita harus lari hanya karena dia ini seorang Yonko? Apa kau masih menginginkan kapten kita untuk menjadi Raja Bajak Laut? Wow, inilah saatnya untuk kita berkata ANJAY, anjay. Dan di saat Franky mau melancarkan lasernya, muncullah 3 numbers yang lain, dimana sebelumnya kita sudah melihat Hacha dan juga Nagi yang berarti nomor 8 dan juga nomor 7. Di sini muncul lagi 3 number. Maka jika sesuai dengan kartu remi, maka jumlah numbers ini ada 9, dimana kita akan melihat 4 numbers lagi yang belum diperlihatkan oleh Oda Sensei. Numbers yang muncul di sini sepertinya numbers yang terhighlight cukup jelas di awal kemunculan mereka di mode siluet. Yang akhirnya kita pun tahu bahwa numbers ini adalah versi gagal dari raksasa Ancient seperti Oars yang Kaido beli di Bank Hazard. Beli loh di sini, yang berarti ada hubungannya dengan Caesar Clown. Jadi buat kalian juga yang bingung, karena ada yang nanya, kok Big Mom tahu ya tentang hal-hal seperti itu? Ya, karena yang menyuruh Caesar untuk melakukan penelitian mengenai gigantification atau proses pengubahan manusia normal menjadi raksasa itu adalah Big Mom ini sendiri. Yang kita pun tahu, Caesar malah menyia-nyiakan fasilitas yang sudah disediakan oleh Big Mom dengan cuma-cuma. Dan yang kita tahu, dia malah melakukannya untuk berhubungan dengan Kaido melalui Doflamingo seperti yang kita lihat saat ini. Ya, mungkin selain gigantification ini juga, Caesar dia membuat set untuk membuat Smile juga kan, dimana proses gigantification ini sendiri sudah ada dari ilmuwan pada zaman dahulu yang selalu gagal untuk proses pembuatannya.
Mungkin itu alasan juga kenapa Big Mom menyebut para numbers ini dengan sebutan versi gagal. Dimana di sini kita melihat salah satu numbers yang memegang Brachio Tank yang berisi Usopp dan Chopper. Mungkin juga buat kalian yang lupa, sebelumnya Usopp dan Chopper ini dia melewati ruangan yang dipenuhi sake raksasa. Nah, disitulah kemungkinan dia ditangkap oleh numbers yang satu ini. Dan saat itulah Franky langsung menembakkan lasernya tepat di muka numbers tersebut. Big Mom yang akan melancarkan serangan kepada Franky dengan menyebutnya Iron Man. Tapi disitulah akhirnya sang bos Jinbei muncul dan benar-benar pemberani untuk si Jinbei ini. Dia langsung berhadapan face to face dengan seorang Yonkou sebanyak 2 kali. Dimana sebelumnya dia menyerang Yonkou Big Mom dan menonjoknya keluar dari Thousand Sunny. Di sini dia memelintir tangannya dan membantingnya ke belakang. Waduh, gila sekali. Level Jinbei ini benar-benar sudah top sekali di bajak laut topi jerami. Dimana seperti yang sudah kita prediksikan, kemungkinan besar Jinbei ini di bawah Luffy langsung. Dan setelah itu, Robin menyiapkan ribuan tangan di tanah dan menggulingkannya cukup jauh sampai Big Mom sampai ke ruangan yang lainnya. Ya sebenarnya jurus Robin ini pernah dia gunakan ketika di Skypiea untuk mengalahkan salah satu anak buah dari Enel. Ternyata yang sebelumnya saya baca dari spoiler berkata Franky dan Robin ini bertarung bersama. Ya sebenarnya itu hal yang cukup wajar, dimana saya membaca spoiler di waktu yang masih cukup awal, sehingga sepertinya raonya yang terlihat hanyalah Franky dan Robin yang sekilas. Dan setelah itu muncullah chapter ya ternyata tidak sepenuhnya salah, karena dari Franky menyambung ke Jinbei dan nyambung ke Robin. Jadi tidak sepenuhnya salah jika menyebutkan Franky dan Robin bertarung bersama. Ya walaupun lebih tepatnya ini tag team di antara Jinbei dengan Robin sih. Dua pasangan baru kita ini. Jinbei disitu berkata bahwa Big Mom ini pasti akan kembali lagi, namun dengan keadaan yang lebih marah. Disitulah akhirnya Franky langsung menyiapkan dirinya dan bergabung dengan Brachio Tank, yang akhirnya berubah menjadi Franky Shogun. Jika kita lihat perkembangan dari kru topi jerami ini sudahlah sangat luar biasa ya. Nami sebelumnya berani mencuri Zeus dari tangan Big Mom yang seorang Yonkou. Lalu di sini Franky dan Robin pun ikut-ikutan menyerang seorang Yonkou Big Mom juga. Atau mungkin karena Big Mom ya, mereka jadi terlihat seperti pemberani. Aduh. Tapi sejujurnya itu sesuatu yang sangat wajar. Mereka, para kru Luffy ini setidaknya harus berada di level yang sama dengan top anak buah Yonkou. Ya mungkin untuk Franky dan yang lain setara di Tobiropo lah, atau top fighter seperti Oven, Perospero, Daifuku dan yang lain-lain. Mungkin untuk para komandannya seperti King Queen, ya kita sudah tahu lah pasangan mereka pasti di antara Zoro, Sanji, dan juga Jinbei. Itu pun sesuatu untuk membuat Luffy menjadi raja bajak laut tepat seperti yang Franky katakan sebelumnya. Di situ, Luffy yang masih memanjat untuk ke panggung ternyata bertemu dengan Zoro yang sebelumnya sudah sibuk melawan para gifters. Ya kebiasaan sih, Zoro ini selalu muncul di saat dan di tempat yang tidak diduga. Ya dapat kita baca nyasar. Dimana mereka, Luffy dan Zoro ini memutuskan untuk ke atas dan melawan Kaido bersama. Nah loh, apakah ini benar-benar foreshadow lagi dari Oda bahwa akhirnya duo mate ini akan melawan Kaido? Seharusnya sih bisa seperti itu. Dan apakah benar prediksi saya bahwa Zoro ini akan melawan Jack dulu di puncak sebelum melawan Kaido pun bisa saja terjadi. Dimana mereka ngobrol gitu padahal Queen ada di sebelahnya. Kasihan dikacangin jir. Zoro menangkap Luffy dan Luffy pun akhirnya menggunakan gomu-gomu roketnya untuk terbang ke puncak dom. Dan di saat itulah dinosaurus dari Queen yang mempunyai leher yang panjang, karena biasalah Brachiosaurus ini memakan daun dari pohon yang super tinggi, akhirnya dia ngehap Luffy dan menggigitnya. Ya walaupun tidak berefek sama sekali gigitan dari Queen ini, terima kasih karena Brachiosaurus pada dasarnya memanglah binatang herbivora. Jadi dia tidak mempunyai taring yang tajam, ya walaupun bisa ditahan dengan haki sih. Dan di atas Queen ini muncullah King dan para gifter terbang lainnya yang sudah siap menghadang siapapun yang akan menuju ke tempat Kaido. Sanji yang sebelumnya dihantam oleh King ternyata tidaklah terluka sama sekali, kecuali ya tertimpa reruntuhan-reruntuhan normal lah. Dia baik-baik saja, toh kita harus berterima kasih kepada Red Suite-nya yang melindungi Sanji ini. Yang benar seperti yang sudah kita prediksikan, kata-kata yang Sanji utarakan sebelumnya bahwa perutnya akan bolong jika King menyerangnya seperti itu adalah seperti sebuah clue dan tantangan mengenai seberapa kuatkah pertahanan dari Red Suite Sanji ini
yang bahkan Luffy sendiri pun berkata one hell of attack dari serangan King. Dimana itu sudah sangat jelas dan salah satu serangan yang sangat mengerikan juga, tapi tidak berefek ke Red Switch Sanji ini. Jadi cukup jelas di sini dan cukup clear, Sanji mendapatkan power up yang luar biasa dari Red Switch-nya. Dimana Queen yang sebelumnya menggigit Luffy akhirnya melemparkan Luffy dan Zoro kembali ke lantai. Hyogoro pun tersenyum dan berkata, walaupun sudah banyak rintangan yang mereka lalui, terutama ini buat mereka yang sudah menunggu setelah 20 tahun, situ pun kakek Hyo berkata, saya tidak merasa bahwa kita sudah kalah sama sekali. Itulah kata-kata yang akhirnya menjadi judul dari chapter ini. It doesn't feel like we are losing. Widih, anjay. Dan inilah momen halaman terakhir di mana keseluruhan bajak laut topi jerami akhirnya bersama kembali dengan panel yang super epic menghadang King, Queen, Numbers, dan beberapa gifter yang lain. Di sini kita hanya melihat dua Numbers karena satu sudah diserang dan dikalahkan oleh beam atau laser dari Franky. Lagi-lagi inilah saat bagi kita untuk bilang apa? Iya, bilang wadaw. Ih, pada ngira ANJAY ya. Ya, seperti biasa, Zoro dan Sanji di posisi dan arah yang berlawanan. Jika kalian perhatikan scenes itu, ini sangat mirip ketika mereka semua akan melawan Hody Jones di Fishman Island. Dengan Brook yang berada di sebelah Nami, lalu Chopper, Usopp, dan di sini plus Franky Shogun. Yang berbeda cukup jelas adalah di sini ada Jinbei karena sudah resmi sebagai kru dari topi jerami. Tapi sebentar, coba kita lihat gambar yang satu ini. Ini masih di arc yang sama, yaitu di Fishman Island, keseluruhan kru topi jerami plus Jinbei. Yang kita pun tahu di situ sebenarnya Jinbei ini belum ditawarkan menjadi kru topi jerami, tapi sudah ada di satu panel yang sama. Apakah ini akan sama jika kalian perhatikan panel terakhir di chapter ini? Di situ tidaklah ada Carrot loh. Tapi di halaman sebelumnya kita tahu Carrot ini bersama Nami dan yang lainnya ketika ditolong oleh Franky. Jangan-jangan ini akan terulang kembali, di mana panel keren ini hanyalah kru yang sudah resmi, tapi nextnya akan muncul Carrot yang akan jadi calon nakama selanjutnya. Anjay lagi. Nah, satu informasi penting juga yang lainnya adalah bahwa minggu depan tidak libur guys. Informasi sebelumnya terkait libur dari Weekly Shonen Jump sepertinya di cancel. Ya baguslah, nggak usah nunggu lama-lama lagi untuk chapter minggu depan, tepatnya di 990. Dan seperti itulah untuk review chapter kali ini. Mungkin kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devilo pamit and I'll see you guys next time.